Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya di sini pengen sedikit berbagi tentang pandemi ini. Jadi ceritanya saya baru sembuh ya ini. Jadi lihat, saya sangat kurus, badan saya habis gara-gara kolaborasi antara penyakit malaria dan juga COVID-19. Jadi awal mulanya itu hari Sabtu 3 Juli. Itu saya merasa badan itu meriang, panas dingin, menggigil, kemudian mulut terasa pahit, gak bisa makan. Dan itu saya sudah hafal ya, karena itu biasanya kalau saya seperti itu tuh saya sedang sakit malaria. Dan benar tanggal 4 Juli kemarin saya cek ke laboratorium, cek DDR darah, ternyata memang positif malaria. Lalu saya rawat di rumah, saya infus karena nggak bisa makan. Infus 2 hari, tapi keadaan saya tidak membaik. Jadi waktu itu saya sudah minum obat malaria dosis tertinggi ya. Jadi memang saya tinggal di daerah malaria, yaitu Papua. Itu kalau menggunakan obat kloroquine atau kina itu sudah tidak mempan lagi. Jadi saya menggunakan sulfadoxin atau suldox 500 itu 3 butir. Jadi 3 butir sekali minum. Nah, waktu itu keadaan saya tidak membaik, tapi justru saya merasa seperti ada kehilangan indera penciuman ya, terutama penciuman saya hilang. Itu sekitar tanggal 6. Kemudian tanggal 7 saya panggil teman dokter saya untuk swab. Ternyata hasilnya positif juga. Jadi tanggal 7 itu saya merasa hidung saya itu seperti tidak mencium apa-apa ya. Kemudian tanggal 8-nya itu saya merasa seperti ada sesuatu yang menyelimuti paru-paru saya. Jadi paru-paru saya itu saya coba untuk menarik nafas, langsung saya batuk-batuk, gak bisa. Jadi saya menyadari saat itu saya bernapas itu pendek. Jadi nafas saya cuma gitu aja, gak bisa ditarik. Kalau saya ditarik nafas dalam, berarti saya harus batuk-batuk sampai setengah mati pokoknya, gak bisa bernapas. Jadi kemudian dokter cek saturasi oksigen darah itu saat itu masih 94. Itu dokter sudah menyarankan untuk pergi ke rumah sakit untuk menggunakan oksigen. Tapi saya masih takut ke rumah sakit, jadi saya bertahan di rumah sampai tanggal malam Sabtu itu tanggal 9 Juli. Itu saya merasa susah sekali untuk bernapas. Napas saya pendek sekali. Kalau saya tarik napas panjang sakit, paru-paru saya terasa sakit. Jadi kemudian pada malam Sabtunya itu dokter kembali untuk ngecek saturasi oksigen saya, ternyata tinggal 88, 87. Itu dokter sudah
sudah panik ya, dokter bilang harus mau nggak mau harus dibawa ke rumah sakit. Oke, malam itu jam 11 malam saya diantar adik saya pakai mobil ya menuju ke puskesmas. Suasana saat itu hujan dan dingin sekali. Saya memegangi infus di belakang mobil itu sampai di puskesmas. Sampai di sana petugasnya bilang tidak ada tempat lagi, tidak ada tempat dan tidak ada oksigen. Karena dia lihat saya bernapas sudah sesak. Saya disarankan untuk ke rumah sakit besar, rumah sakit Pratama di daerah Warmare, Manokwari. Terus adik saya tanya, bagaimana mas? Ayo kita lanjut ke Pratama aja udah. Saya sudah pasrah saat itu karena walaupun apapun yang terjadi, banyak teman-teman saya yang di rumah sakit meninggal karena tidak tahu ya, meninggalnya itu karena mungkin kurang perawatannya, karena tenaga medis juga saat itu banyak sekali pasien sehingga banyak yang mungkin kurang tertangani. Tapi entahlah, yang jelas saya takut untuk rumah sakit. Cuma saat itu sudah tidak ada pilihan lain, saya harus ke rumah sakit. Jadi tanggal 9 Juli malam Sabtu saya dari puskesmas itu karena sudah ditolak ya, akhirnya saya berangkat lagi ke rumah sakit yang lebih besar, rumah sakit Pratama. Nah, sampai di rumah sakit Pratama itu perjalanan kurang lebih hampir 1 jam. Malam sekitar jam 12 malam tiba di sana. Ternyata sampai di sana juga ditolak karena alasannya tidak ada tempat dan tidak ada oksigen juga. Setelah lama bingung-bingung di sana, sekitar jam 1 malam karena memang tidak ada respon, akhirnya saya bilang sama adikku, "Dek, ayo kita pulang aja." Ya sudahlah, apapun yang terjadi kita pulang aja. Jadi kita pulang. Sampai di rumah sekitar jam 1 malam, saya sudah nggak betah karena pertama saya kedinginan, yang kedua saya susah napas. Akhirnya saya langsung masuk. Saya lihat mama saya juga panik, semuanya panik. Akhirnya saya masuk kembali tidur, saya gantung infus saya di dinding, kemudian saya kembali tidur. Jadi saat itu saya cuma bisa posisi terlentang. Kalau saya miring nanti saya batuk. Saya harus posisi terlentang terus. Bernapas sedikit-sedikit, saya berusaha untuk bernapas. Dan waktu itu ya dalam hati saya sudah pasrah lah, seandainya kalau mau diambil malam ini ya sudahlah. Saya berusaha untuk tidak panik, berusaha untuk tetap bernapas. Alhamdulillah saya bisa tidur sampai pagi. Jadi tidak ada kaget-kaget seperti malam sebelumnya. Kadang-kadang saya merasa seperti paru-paru itu berhenti, kemudian saya tersadar lagi seperti itu. Tapi malam itu saya tidur enak, sehingga adik saya pulang, semua pulang. Hingga pagi saya bangun, itu saya alhamdulillah masih bisa bernapas sedikit-sedikit. Kemudian saya dapat video, saya coba buka HP, ternyata di WA itu ada teman yang mengirimi saya video tentang bapak-bapak yang terkena sama dengan saya. Jadi bernapasnya susah, pendek-pendek, seperti bernapasnya anjing katanya. Beliau sempat dibawa ke rumah sakit dan di oksigen, cuma beliau merasa oksigen ini nggak membantu. Karena sebenarnya oksigen itu ada di udara, hanya paru-paru kita yang bermasalah. Tidak bisa untuk menangkap banyak oksigen, sehingga oksigen di dalam darah juga akhirnya turun. Entah saturasi oksigen saya saat itu berapa, tapi yang jelas saya masih bersyukur karena bisa bernapas walaupun napasnya sangat pendek-pendek. Nah, di dalam video itu bapak bercerita bahwa dia memaksa paru-parunya untuk bernapas. Beliau bilang saat narik napas itu memang sakit luar biasa dan batuk-batuk luar biasa. Tapi beliau paksa saja karena sudah merasa tidak ada yang bisa menolong dia lagi. Akhirnya dia mau nggak mau harus menolong diri sendiri. Nah, video itu yang memotivasi saya
agar saya tetap bisa menggunakan paru-paru saya semaksimal mungkin. Akhirnya pagi itu saya coba memaksa untuk menarik nafas, kemudian saya batuk-batuk sampai luar biasa. Cuma saya tidak putus asa, saya coba terus untuk bernapas, saya gerakkan paru-paru saya supaya tetap bisa bernapas. Ya akhirnya alhamdulillah selama 3 hari setelah malam itu saya merasa agak enakan. Kemudian saya mulai lepas infus saya karena saya sudah nggak nyaman lagi menggunakan infus, tangan saya sudah bengkak. Saya lepas infus, kemudian saya coba untuk makan. Jadi saat itu mama saya membuat bubur, kemudian dikasih sayur bening, daun kelor, dan telur rebus. Itu mulai tanggal 15 Juli itu saya bisa makan. Alhamdulillah saya bisa makan. Kemudian sampai sekarang ini makanan saya ya cuma itu, bubur, telur rebus dengan sayur bening daun kelor, ditambah ya buah-buahan ya seperti buah naga dan lain-lain seadanya. Ada di sini ada pepaya, buah naga, apel, lain-lain. Dan itu ya. Jadi tanggal 22 Juli saya hitung sudah 14 hari. Artinya dalam hati saya mudah-mudahan virus ini sudah hilang, karena setahu saya inkubasi virus corona itu ya 14 hari. Akhirnya tanggal 22 itu saya panggil teman dokter saya kemudian untuk tes swab lagi, dicolok di hidung, kemudian dites di alatnya itu ternyata 1 garis ya. Berarti artinya sudah negatif, sudah nggak ada virus lagi. Jadi demikian ya teman-teman. Jadi terapi yang saya lakukan selama ini saat saya sedang sesak itu saya membuat uap seperti yang banyak video beredar. Jadi saya rebus air panas, setelah mendidih saya tambahkan minyak kayu putih, kemudian saya hirup-hirup. Memang itu sangat membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya makan bawang putih semampu saya karena rasanya luar biasa panas. Apalagi katanya kalau orang yang kena terpapar virus itu makan bawang putih itu rasanya panas luar biasa seperti air mendidih. Itu saya 1 hari minimal 1 saya makan 1 siung ya bawang putih. Jadi selain uap minyak kayu putih, saya makan bawang putih dan intinya saya memaksa paru-paru saya untuk tetap bernapas. Jadi sampai sekarang alhamdulillah sudah mulai pulih ya. Badan sudah enakan, walaupun masih kurus kayak gini, tapi ya alhamdulillah sudah bisa makan buah, bisa makan bubur. Jadi alhamdulillah sekarang masa pemulihan, otot saya belum kembali, tapi ya alhamdulillah saya hanya bisa bersyukur kepada Allah karena saya sudah melewati masa-masa krisis itu. Jadi demikian ya lur pengalaman saya selama saya sakit. Jadi selama pemulihan ini ya saya minum vitamin C terutama dengan vitamin B kompleks, terus makan buah-buahan seperti ini. Buah naga ini enak walaupun orang sakit, rasanya segar, manis, sangat enak ya. Jadi selain buah-buahan usahakan makan apapun itu, walaupun bubur makan untuk pemulihan kondisi. Jadi terima kasih sudah menonton video saya. Bye bye corona.
Salam sehat selalu.